apapun ceritanya sekarang, ketika misalnya kita sedang berada di page dashboard ataupun di page about yang terjadi titelnya hanyalah Laravel. Nah, itu yang tidak kita mau. Nah, bagaimana cara solve-nya? Dulunya kita mempelajari tentang section dan juga extend. Namun jika kita lihat pada dashboard, sekarang di sini yang ada X up layer. Apa ini sebenarnya? Nah, ketika misalnya Anda belum pernah melakukan komponen Laravel, maka kira-kira sekarang ini adalah komponen yang dibuat oleh Laravel itu sendiri. Ini disebut dengan anonymous component. Dan sebenarnya jika kita ganti ini menjadi misalnya komponen seperti ini, itu sah-sah saja. Di mana misalnya apanya? Di mana itu layernya? Itu berada di layer up. Nah, ini kan kita ganti menjadi end component. Nah, sekarang kita refresh di browser, hasilnya sama saja, tidak ada yang terjadi di sini perubahan. Nah, kenapa seperti itu? Ya hanya karena sebenarnya ini memang komponen. Cuman lagi kenapa bisa seperti ini? Ya dia menggunakan anonymous component. Dan itu bisa kita lihat pada layer app.php. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang Anda lihat sekarang ini adalah extend-nya dari sini. Kira-kira seperti itu lah. Ya kita bilang extend lah, karena yang dulu kan kita belajar extend. Teman sekarang dia fokusnya ke komponen lebih tepatnya. Nah, mungkin sekarang yang bisa kita lakukan ketika misalnya kita ingin merubah title-nya di setiap page yang kita inginkan, biasa yang kita lakukan seperti ini. Jika ada title-nya, maka tampilkan title-nya. Jika tidak ada, kita akan stick untuk menggunakan config app name. Yang dilihat dari coba kita pada config app, di sini ada name dan itu melihat ke app name yang ada di env. Nah, langsung aja kita pergi ke .env file. Ketika misalnya ini kita ganti menjadi breeze misalnya, maka harusnya sessionnya reload ya. Kita refresh. Maka sekarang dia log out dan coba kita loginkan lagi. Alright, jika sudah sekarang Anda lihat di sini ada breeze. Oke. Nah, kemudian ketika misalnya kita pergi ke about, yang terjadi juga breeze. Nah, itu yang tidak kita mau. So, bagaimana cara solvingnya? Yang pertama kita sudah melakukan seperti ini, dan bagaimana cara kita mengambilnya? Ya kan? Nah, oleh karena itu kita pergi dulu ke dashboard. Jika kita lihat di sini ada X slot header, yang dimana jika kita lihat pada app.php itu ada di sini. Nah, bagaimana cara kita manggilnya? Simple seperti layaknya kita menggunakan X slot header ini. Kita copy, kita paste di sini. Pastinya kita tidak butuh yang lain-lain kecuali cuman title yang kita inginkan. Dan ini kita ganti name-nya menjadi title. Ya, ketika misalnya Anda sudah sering menggunakan Laravel component, harusnya ini sudah familiar dengan Anda. Dashboard misalnya. Kemudian kita copy dan kita paste untuk about.php yang tadi kita buat. Di sini kita buat about. Maka sekarang kita refresh di browser, harusnya sekarang di sini sudah about, di sini sudah dashboard. Kira-kira seperti itulah. Nah, bagaimana dengan homepage-nya? Karena apapun yang terjadi sekarang ini, bahwa kita klik ini dia akan pergi ke dashboard. Coba dulu kita defaultkan dia ke homepage yang itu ada di layer navigation. Nah, karena pada kita lihat di app.php dia include navigation di sini ya. Nah, itu yang ada di sini. Wah, di sini hampir-hampir mungkin membingungkan. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini ada navlink katanya X navlink, dan jika kita lihat di sini X drop down, apa ini kan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah komponen Laravel seperti yang saya bilang sebelumnya. Jika kita lihat pada komponen folder ini, di sinilah semua yang Anda lihat ada X drop down, berarti inilah dia. Ada drop down link, berarti inilah dia. Ya. Nah, kemudian ketika misalnya melihat navlink, inilah dia. Kira-kira seperti itu. Ketika misalnya aktif, dia akan tampilkan yang ini. Ketika misalnya tidak aktif, dia akan tampilkan yang ini. Jadi kira-kira jika aktif, dia hanya membuatkan kita border bottom dengan warna indigo. Ya, jika Anda tidak tahu, coba kita cari indigo di sini. Indigo, ya ini dia, border indigo. Sebenarnya ketika misalnya aktif inilah yang muncul. Kira-kira seperti itu. Ketika tidak, maka ini yang muncul. Oke, sekarang coba dulu border ini kita ganti menjadi blue. Nah, di sini saya ganti menjadi blue. Dan jika Anda ragu sebenarnya di sini ada beberapa, ada border indigo di sini juga, dan di sini juga ada indigo. Jadi sebenarnya ketika misalnya Anda ingin mengganti, silahkan ganti-ganti dua-duanya. Coba saya ganti menjadi red misalnya. Refresh di browser. Nah, kira-kira seperti ini. Maka berganti menjadi warna merah. Atau ketika misalnya Anda belum pernah menggunakan Tailwind, silahkan pelajari karena dia juga menggunakan Tailwind di sini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Saya ganti menjadi blue, maka dia akan berganti menjadi blue. Sekarang apa lagi? Coba kita pada navigation. Di sini defaultnya itu adalah Laravel dan defaultnya itu pergi ke dashboard yang mana itu yang kita mau. Bagaimana jika kita ganti di sini home dan coba dulu kita pergi ke web.php yang ada di sini di rootnya. Ini kita ganti daripada welcome kita ganti menjadi home. Ya, ini juga kita ganti menjadi home biar supaya jelas saja bahwa kita memodifikasi semua filenya. Ya, kita buat sini home.
Alright, jika sudah, sekarang kita refresh di browser, kita pergi ke Laravel, maka di sini adalah homepage-nya. Ini kan cuma welcome page. Sebenarnya bisa kita refresh langsung dengan ketika misalnya dashboard inilah kita copy, kita paste di homepage seperti ini. Dan ini kita ganti menjadi home, dan ya that's it. Kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Home, di sini adalah Laravel. Namun coba dulu kita pergi ke navigation, di sini kita defaultkan ke config app name, dan pastinya itu adalah di dalam kali bracket seperti ini ya, biar supaya bisa terbaca bahwa ini adalah config dari Laravel. Kita refresh, maka di sini sekarang sudah config app name-nya, yaitu adalah Breeze. Kita klik, maka di sini homepage. Namun di sini stick menggunakan dashboard. What happened here? Coba kita lihat pada home. Di sini masih dashboard. Kita ganti coba Breeze atau config app name, atau bisa kita hilangkan bahkan seperti ini. Kita refresh di browser, maka dia akan default ke Breeze. Karena apapun cerita yang kita lakukan tadi pada app.php, jika ada title maka masukkan title-nya. Jika tidak ada maka default ke config app name, which is very cool. Oke, sekarang sebelum saya menutup video ini, bagaimana ketika misalnya Anda tidak ingin home ini atau tidak menginginkan header ini? Kita pergi ke dashboard, dia ada. Kita pergi ke home, about, dia ada. Nah, bagaimana ketika misalnya di about, saya tidak butuh header ini? Apa gitu? Apa yang harus kita lakukan? Coba lu kita pergi ke about.php yang masih kita buat tadi. X slot header ini coba kita hapus. Seperti itu. Atau kita komen aja dulu. Kita refresh. Boom. Error. Kenapa seperti itu? Karena X app layout ini mengharapkan benar-benar header ini ada. Ketika misalnya tidak ada, apa yang harus dilakukan layout ini? Maka dia akan bilang bahwa aku butuh header gitu. Aku butuh slot untuk header. Mana ini gitu. Ya seperti itu. Nah, makanya dia error katanya define variable header. Nah, kemudian bagaimana cara kita handle-nya? Coba kita pergi ke layout app.php. Di sini dia. Nah, ketika misalnya saya kembalikan dulu ini, kita uncomment dulu, kita refresh. Dan sekarang coba kita inspect elemennya. Nah, kita buat dulu ini ke bawah ya. Dan jangan klik device yang ada di sini. Inilah dia, BG White Shadow. Ketika misalnya kita ganti yang di app.php tadi menjadi misalnya gray 900. Dan teksnya coba kita ganti menjadi white lah. Kita refresh di browser. Maka jika Anda klik seperti ini. By the way, teksnya tidak muncul ya. Apa hanya karena kita letak di sini. Coba kita letak dulu di sini ya. Text white, refresh. Tidak berhasil juga. Coba kita lihat pada about. Ya di sini dia text gray 800. Ketika misalnya kita buat di sini white, harusnya dia sudah berganti menjadi white. Dan begitu juga dengan ini, kita hilangkan aja, kita refresh. Maka di sini sudah about. Nah, cuman kan kita tidak ingin dia terus-terusan ada. Mana tahu ada patch yang tidak membutuhkan header ini. Nah, itu sangat simpel sekali. Anda bisa lakukan di sini if isset header, maka tampilkan. Maka jika tidak ada headernya, ya tidak ada gitu. Sekarang kita bagusin dulu inline-nya, kita refresh di browser, masih ada. Tapi ketika misalnya about.php kita hilangkan untuk slot headernya, maka sekarang tidak ada lagi. Tapi pergi ke dashboard, maka di sini, di sini langsung aja dia ya ke situ. Kita kembalikan aja dulu ke seperti semula, dan ini kita ganti juga menjadi iya seperti itu. Kita refresh di browser, tidak ada hubungannya juga dengan dashboard karena tadi modifikasi di about. Nah, di sini sudah ada dashboardnya, headernya lah bisa dibilang, tapi ke about.php atau about page dia sudah tidak ada. Nah, sebenarnya di sini Anda tidak melihat ada border sebenarnya, cuman karena background yang ada di app.php yang itu bisa kita lihat di sini, dia tidak akan nampak. Ya, coba kita buat dulu di sini BG-nya itu white, kita refresh di browser, maka harusnya Anda bisa melihat border di sini. Nampak kan? Ada border di sini. Iya. Ya, untuk desain Anda pasti paling jago lah. Coba kita lihat pada navigation, dan ya di sini dia. Coba kita ganti jadi 200 saja daripada 100, kita refresh. Iya, nampak kan perbedaannya kan? Ada di sini backgroundnya. Cuman coba dulu kita pergi ke app.php, daripada white coba kita buat di sini 50. Nah, mungkin Anda masih penasaran di sini kenapa ada 50 sementara Tailwind hanya ada 100 sampai 900. Jika kita lihat pada package.json yang ada di sini, dia juga require Tailwind UI, yang mana kalau Anda menggunakan Tailwind UI itu sudah ada yang namanya 50. Nah, jika kita lihat pada Tailwind config.js, di sini sudah jelas bahwa dia require plugin yang namanya Tailwind UI. Nah, apa yang ada dalam Tailwind UI ini keuntungannya? Ya, kita dapat misalnya ukuran yang tidak default, seperti misalnya hex sampai 96 itu tidak ada by default, tapi ketika misalnya Anda menggunakan Tailwind UI itu ada. Menarik lah, namun ketika misalnya Anda belum pernah menggunakan Tailwind sebelumnya, ini sangat akan seperti hantu juga akhirnya. Terpaksa Anda harus belajar lagi. Baik, sekarang jika sudah semuanya, coba dulu kita keluarkan, kita log out,
Dan jika Anda di sini trying to get property name of non-object. Alright, coba kita lihat dulu apa yang kita lakukan pada navigation. By default sebenarnya ini tidak terjadi kecuali dia authenticated. Kira-kira seperti itu. Namun tadi di homepage ini bisa dilihat walaupun tidak melakukan autentikasi. Yang mana itu jika kita lihat pada navigation www.php ada di sini out username. Oke, yang itu menampilkan kira-kira tadi yang ada di sini lah. Nah, sekarang coba dulu setting dropdown ini kita tampilkan ketika misalnya kita sudah out. Maka sekarang simple dengan cara seperti ini saja. And out. Dan kita masukkan seperti ini. Refresh. Masih error juga. Sebenarnya untuk yang pertama sudah. Cuman sekarang untuk yang kedua. Yang itu ada di sini. Nah, coba dulu responsive settingnya. Di sini kita buat juga out. Dan ini kita uncollapse. Dan di sini kita buat end out. Oke, jika sudah sekarang kita refresh di browser, harusnya tidak ada lagi sini apa-apa, namun login dan registernya hilang. Coba dulu kita lihat ke atas, di sini ada out, di sini dia. Kita copy dan kita paste di sini setelah kita melakukan else untuk outnya ya. Dan di sini kita paste dia. Oke. Coba dulu beberapa di sini bisa kita hilangkan seperti X dropdown kita tidak butuh. Yang kita butuhkan di sini hanyalah navlink seperti lainnya kita menggunakan about ini, ya. Kita copy dan kita paste di sini. Kita ganti menjadi login. Kita ganti jadi menjadi dua-duanya di sini login dan di sini login. Dan kita copy, kita paste lagi dengan register. Seperti ini. Register, ya. Semua saya ganti biar supaya cepat. Kita refresh di browser. Maka di sini sudah login dan register. Namun tidak ada space. Coba kita lihat dulu apa yang terjadi sebenarnya. Hidden. Bisa aja kita copy sebenarnya semua yang ada di sini dan kita paste di sini. Namun kita hanya butuh induknya saja, kita copy dan kita paste di sini. Seperti itu. Kita refresh. Iya, kira-kira kita dapat apa yang kita inginkan lah, ya. Kita pergi ke register. Ya, kira-kira seperti itulah. Coba kita register satu orang lagi, kita register. Maka sekarang sudah muncul di sini. Alright. Jika sudah, sekarang harusnya Anda sudah bisa menggunakan autentikasi untuk Laravel Breeze. Dan sebenarnya kan ini semuanya sama. Kita log out, ada forgot password di login page. Ya kan? Ada email password result link. Dan ketika misalnya Anda pernah mempelajari out di Persinta, ya sama saja sih. Tinggal setting email dan sebagainya. So, see you soon.